Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesesatan yang paling sesat adalah ketika seseorang itu mempertahankan argumen yang sudah jelas kebatilannya, sudah jelas kesesatannya, sudah jelas kerusakannya. Ini wong sing sesat, sesesat-sesatnya jalan. Contoh, mengakui Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Menurut orang Yahudi, mengakui Ibrahim beragama Nasrani atau menganggap Ibrahim beragama Nasrani sebagai orang Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim itu telah diutus jauh sebelum mereka. Ini contoh argumentasi yang batil, argumentasi yang sesat, namun juga tetap mereka pedomannya seperti itu. Sama juga kita, setelah kita diberi petunjuk oleh Allah dengan Al-Quran, diberi petunjuk dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, namun kita juga masih menyimpang dari apa yang kita pedomani, dari apa yang kita baca, kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah, itu juga kesesatan. Maka jangan sampai seorang itu menyimpang dari Al-Quran, juga menyimpang dari Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika seseorang itu dengan sengaja berbuat dosa, berbuat sesat, hanya karena keuntungan yang didapatkan dari dunia, manusia itu memang yu'sirunal hayatat dunia. Kebanyakan wong itu memang luweh tergoda karo dunya sing ketok. Nah, ketimbang kita ini tertarik untuk beriman dengan balasan yang tidak terhingga. Jadi banyak orang itu justru malah mereka tergoda untuk memiliki banyak keuntungan dari dunia, dan mereka meyakini seakan-akan dunia itu kekal. Padahal Allah mengatakan, yahsabu anna ma lahu akhlada. Kalau sampai orang itu sesat memilih harta dan mereka menyangka harta akan mengkalkannya, kala kata Allah, sekali-kali tidak. Orang yang bondo dunia sing abadi. Nah, wong sing duwe bondo sing di kei jeneng pemilik harta saja tidak ada yang abadi. Menungsone gak abadi pemenang bondone. Yang abadi cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi orang yang memilih kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Siapa yang lebih mengutamakan kesesatan setelah ia mendapat petunjuk, itulah namanya sesat-sesatnya manusia. Sebagaimana kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang mereka tetap ngeyel menganggap bahwasanya Ibrahim beragama Yahudi, dan juga orang Nasrani yang mereka tetap mempertahankan pendapat mereka bahwa Ibrahim beragama Nasrani. Nah, padahal kalau jawab, maka Ibrahimu Yahudiyaw wala Nasraniyaw walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ayat yang ke-67 ini, Ali Imran. Ibrahim bukanlah beragama Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang Hanif. Yang beragama Hanif, dia adalah dia termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat dikatakan wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pula Ibrahim golongan orang-orang musyrik. Ini sebenarnya adalah ayat yang menohok. Kenapa? Kalau Ibrahim itu Yahudi, padahal Ibrahim itu seorang yang Hanif, tak mungkin wong Yahudi itu mensekutukan Allah dengan Uzair. Kalau orang Nasrani mengakui Ibrahim beragama Nasrani, padahal dia adalah beragama Tauhid, nek memang Ibrahim itu beragama Nasrani, orang mungkin wong Nasrani menuhankan Al-Masih bin Maryam. Kenapa? Karena Ibrahim yang mereka anggap Nasrani tidak pernah menuhankan Al-Masih.
Karena ketika Ibrahim lahir orang kenal karo Al-Masih. Bukanlah orang-orang musyrik, tapi benar-benar orang-orang yang termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nih. Dan yang paling tahu tentang Ibrahim itu siapa? Allah. Dan siapa? Tentu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling tahu tentang Ibrahim. Makanya dikatakan likulli nabiyyin ulatun minan nabiyyin. Wa inna waliyyi minhum abi wa khalilu rabbi azza wa jalla. Artinya, tiap-tiap nabi mempunyai seorang pelindung dari kalangan para nabi sendiri. Setiap nabi itu punya pelindung dari kalangan setiap nabi sendiri. Dan sesungguhnya pelindungku dari kalangan mereka para nabi, yaitu ayahku, kekasih Tuhanku, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, Nabi Muhammad itu mengakui Nabi Ibrahim adalah pelindungnya. Tentu seiman dan seakidah dalam keyakinannya. Nabi kita Muhammad mengajarkan tauhid, Nabi Ibrahim juga bapaknya tauhid. Nah, jadi sudah jelaslah kalau begitu bahwa klaim pengakuan daripada Yahudi dan Nasrani itu adalah pengakuan yang batil, namun tetap saja mereka pertahankan karena mereka tersesat oleh godaan-godaan harta, godaan-godaan dunia, sehingga rela mereka mengorbankan agama mereka. Mereka hanya ingin kesenangan di dunia, namun mereka lupa bahwa dunia tidaklah abadi, akhirat itu yang abadi. Namanya inna aulan nas. Allah ulangi lagi. Inna aulan nasi bi Ibrahim lalatina tabawaha dan nabiyyu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Ya, siapa? Yaitu para penerusnya sampai para nabi berikutnya. Itu yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahim seorang bertauhid, tentu pengikutnya bertauhid. Tidak mungkin yang ditutke bertauhid mengesahkan Allah, pengikutnya kemudian jauh daripada yang diikuti. Makanya orang-orang yang bertauhid saat inilah dikatakan orang-orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, jangan sekali-kali kalau begitu kita kemudian mensekutukan Allah dengan yang lain. Karena sejak zaman dulu Allah mengutus nabi-nabi hanya satu kata, supaya kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, bahwa nabi-nabi diutus untuk apa? Untuk menyeru kepada umatnya supaya mereka menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Nah, saat itu yang berkembang adalah mereka mengibadahi berhala, patung, kemudian yang mereka anggap sebagai dewa-dewa. Kemudian Nabi datang menyerukan kepada mereka, Tuhanmu bukan itu, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mereka tetap juga tidak mau dan mereka memilih kesesatannya, ya biarlah, karena la ikraha fiddin. Karena agama tidak memaksa. Sing gelem melu agama ya keberuntungan dirinya, yang tidak mau sudah jelas qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah jelas mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat. Jadi sudah jelas mana jalan yang lurus tauhid dan mana jalan yang sesat. Jadi qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bit taghut, maka barang siapa mengingkari taghut. Siapa itu taghut? Sembahan-sembahan selain Allah namanya taghut. Jadi apa yang disembah selain Allah, yang mereka persekutukan terhadap Allah adalah taghut-taghut. Nah, barang siapa mengingkari taghut-taghut wa yu'min billah, dan ia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegangan dengan tali yang kuat. Niku lho. Jadi sapa dalam hidup ini itu mengingkari seluruh sembahan-sembahan yang disembah selain Allah dan hanya menetapkan dengan penuh keyakinan, hakul yakin, ilmal yakin, ainul yakin bahwa Tuhan adalah Allah. Wahdahu la syarikalah. Wa yu'min billah. Jadi itulah namanya kata dia beriman kepada Allah. Sungguh dia telah berpegangan dengan tali yang kuat, alias keyakinan yang benar dan tidak mungkin salah. Gitu. Tapi nek sampai jenengan kula sik ngeyel pedoman dengan yang menyimpang, padha karo gondalan tali sing pedhot. Aman mboten? Malah mungkin aman. Nah, makanya Allah waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kesesatan kepada cahaya kebenaran. Wallazina kafaru, dan orang-orang kafir, auliyahumut taghut, wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, sembahan-sembahan mereka adalah taghut-taghut itu. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Mereka menyuruh, mengajak, menyeret dari cahaya kepada kesesatan. Nah, jelas di sini. Nek sing ditutke, sing dipatuhi, yang dijadikan sebagai sembahan adalah selain Allah, maka telah sesat-sesatnya jalan. Wallahu sami'un alim. Allah itu zat yang maha mendengar. Ini sindiran yang mudah. Allah itu maha mendengar. Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada agama yang kita sembah, itu Tuhannya sudah pada mati, nggak mungkin krungu. Dan sudah tidak mungkin tahu. Allah itu yuhyi wa yumin, yang menghidupkan dan mematikan. Tidaklah Allah itu kehilangan kehidupan dan kemudian mengalami kematian. Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tuhan yang kita sembah, Allah itu tidak ngantuk seperti kita. Ngaji mulai dulu wes ngantuk. Wala naum, dan tidak pula tidur. Nah, karena yang menciptakan tidur itu adalah Allah. Nah, kemudian Allah pencipta pengatur segalanya tidur, masih ngurusi sapa? Nah, Allah itu tidak tidur, Allah tidak mengantuk, dan Allah mengetahui segala bentuk kejadian apa di atas bumi ini, termasuk perang yang di Rusia dengan Ukraina. Apa itu tanda akhir zaman atau tidak, kita tunggu saja. Namun mari kita semakin beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dunia niku saya ketahuan sono niku mboten saya sae. Neng saya rusak. Sing stabil mung wong-wong sing nguatke imane. Nek imane dhewe gak saya kuat, kita akan menjadi goyah. Akhirnya tak sedikit bangsa kita menjadi sesat. Belum lagi akan muncul namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau nyesatnya kira-kira menungso, mengaku Tuhan, dia punya kekuatan yang kekuatan itu merupakan kekuatan yang orang bodoh anggap sebagai seorang Tuhan, maka banyak yang menjadi pengikut Dajjal. Nah, ada sana yang mentingin dunia kon ngaji buat kita mboten sadar nek dunia niku mboten suwe melih. Ya toh. Ini perang terus melibatkan kemana-mana, bisa menjadi perang dunia yang ketiga, Armageddon, Hurmajdun. Berarti niku tondo zaman bar niki badhe muncul naminipun Imam Mahdi. Berarti nek turun niku itu apa najeng pindah alam lain, namanya datang alam akhirat. Dunyane wis ilang. Dan ini Pak Ibu berbahagia buat kata betul anak dhewe turunan dhewe delengke aja mung mikirke dunya niku panggonan sementara, bahkan tondo arepe berakhir sudah mulai nyata dan kelihatan.